Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu
melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Beda dikit ya saudara ya. Tapi saya senang bisa melayani Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih buat Pak Gembala di tempat ini. Memberikan waktu dan kesempatan membagi sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin. Hari ini sukacita kan? Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang manis. Katakan haleluya, Tuhan berkati ya. Ya berikan senyum, walaupun pada saat tersenyum giginya tidak rata, oke saja. Karena Tuhan Yesus baik. Amin Ibu Titi ya. Ibu Titi usianya udah 85, tapi masih kelihatan 55 ya Bu ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur, saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 saja. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berarti di dalam hidup kita, saudara, memilih jalan itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih jalan yang kita pilih, dan itu adalah jalan yang benar, jangan sampai dalam proses perjalanan kita tersandung, jatuh, dan akhirnya cari jalan yang lain. Ada jalan yang benar, berarti ada juga jalan yang salah. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, betul? Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Itu mutlak dan pasti. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa saudara? Mari kita coba. Baca yuk sama-sama, saya baca ayat 1, ayat ganjil. Nah Bapak Ibu saudaraku sekalian dengan suara yang lantang baca ayat yang kedua dan seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, saudara baca 2, iya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saudara? Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Puji Tuhan. Ayat 4, saudara baca 2, iya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, iya. Nah saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa ternyata orang benar itu jalannya benar, hidupnya benar. Bahkan hidup saudara yang salah, saya yang salah telah dibenarkan oleh Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi adalah melalui kuat kuasa Roh Kudus yang menetapkan dan memilih kita. Kalau saudara baca dalam kitab Efesus pasal 1, di situ tegas jelas berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Itu pilihan dari Tuhan, bukan kita. Siapa kita, saudara? Nah, maka firman Tuhan kembali pada ayat yang pertama diingatkan bahwa orang benar itu jalannya harus benar. Kenapa? Orang benar, sikap hidupnya, keberadaan hatinya selalu berbahagia. Maka kalimat pertama dalam kitab Ayub ini dituliskan dengan kata berbahagialah. Betul tidak? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti kita berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Ada yang tahu? Kalau saya tanya, saudara sudah berbahagia atau belum? Halo jamaah. Saudara sudah orang-orang berbahagia atau belum? Yang sudah, angkat tangannya. Yang belum, angkat tangannya. Yang atau, angkat tangannya. Semua kita adalah orang berbahagia. Dan Tuhan telah melepaskan kebahagiaan itu kepada kita. Dan saya kasih tahu saudara. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang menerima segala berkat langit, berkat bumi, berkat kehidupan, berkat keberhasilan, berkat sorga, berkat masa depan telah dilepaskan oleh Tuhan buat kita. Bilang amin yang keras. Amin saudara. Iya. Kenapa? Tuhan kalau sudah memilih dan menunjukkan jalan itu pasti. Makanya hati-hati terhadap jalan yang palsu, terhadap nabi palsu, Tuhan palsu, kitab palsu, dan sorga palsu. Karena ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Hati-hati kalau kita memilih jalan, jangan sampai jalan yang salah. Maka orang berbahagia itu harus menjauhi 3 kelompok orang fasik. Yang kesukaannya apa saudara? Suka ngegosip, ngomongin orang. Lihat tuh. Jangan gaul sama orang-orang berdosa, kumpulan pencemooh. Yang kerjaannya cuma ngegosip, duduk-duduk gitu ya saudara. Ngomongin orang. Stop kepoin orang saudara. Haleluya. Iya. Karena orang kepo senang apa?
Ngomongin orang lain sementara dirinya merasa benar padahal salah. Hati-hati terhadap kumpulan pencemooh, orang-orang pendosa dan orang fasik. Kalau saudara tanya apa itu orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran, tahu firman tetapi tidak menjalani firman. Itu fasik, saudara. Berarti fasik itu bukan beragama yang lain, tidak. Orang yang kenal Tuhan tapi tidak dekat dengan Tuhan. Itu fasik, saudara. Nah, kita bisa mengkoreksi diri bahwa kita adalah orang yang telah ditunjukkan jalan oleh Tuhan dan kita tidak mau terpisah dari Tuhan. Bilang amin yang keras. Karena Tuhan sudah melepaskan kebahagiaan. Saya kasih contoh apa itu kebahagiaan. Nih saya kasih tahu ya. Tanda orang yang berbahagia itu suka senyum, suka tawa, hatinya baik, hatinya murni gitu ya. Senyum sama orang tapi senyumnya tulus. Bahagia. Saudara punya tetangga. Karena kebahagiaan itu saudara tidak bisa dinikmati sendirian. Tetapi dinikmati oleh kelompok kecil yang namanya keluarga. Saya kasih contoh misalnya tadi. Saudara punya tetangga hidupnya sendirian. Pulang kantor jam 5 sore geremis-geremis. Dia duduk di teras rumah. Kemudian untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Dia sedia kopi di situ. Mungkin teh, kopi susu. Atau cemilan, cepulu, ceblas, dan seterusnya. Dia sedang menikmati sambil tersenyum nih, sambil tertawa. Saudara sebagai tetangga, ngelihat tetangga saudara sendirian, tidak ada siapa-siapa. Dia tersenyum, dia tertawa. Padahal dia sedang mengungkapkan hati bahagianya sambil menikmati sore itu. Kalau menurut saudara, ketika dia tertawa sendirian dan saudara lihat, respon saudara seperti apa? Halo? Jawabannya saudara, benar salah jawaban saudara tidak mengurangi saudara masuk neraka atau surga. Karena gak ada hubungannya. Saudara bilang apa tadi? Wah aneh. Wah wisetan ya. Orang gila kayaknya itu. Wah stres dia ya. Bisa seperti itu saudara. Kenapa? Dia mengaplikasikan nikmatnya hidup tetapi seorang diri. Tetangga saudara lihat waktunya sama, situasinya sama. Mungkin menunya sama juga. Tapi dia nikmati sekeluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Mereka bercanda ketawa. Saudara sebagai tetangga, ngelihat tetangga saudara seperti itu ketawa-ketawa bersama keluarga. Kira-kira penilaianmu seperti apa? Wah hidupnya senang ya, wah indah ya, wah bahagia ya. Jadi artinya kebahagiaan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Harus dibagikan. Setuju? Haleluya. Iya. Maka Tuhan melepaskan bahagia ini. Sudah belum? Sudah. Tinggal kita yang menata hidup kita saudara. Kepandaian mengolah pikir, mengolah batin itu ada dalam diri kita. Itu bagian kita. Bagiannya Tuhan, dia melepaskan kebahagiaan itu kepada kita semua. Tinggal kita yang memaintain, tinggal kita yang memanage. Betul tidak? Haleluya. Iya. Sehingga keindahan itu nampak, kebahagiaan itu nampak. Karena kebahagiaan yang kita rasakan itu dalam bentuk kasih Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan memilih kita itu tandanya Tuhan mengasihi kita, betul tidak? Makanya kehidupan dunia ini didominasi oleh yang namanya kasih atau yang namanya cinta. Sehingga pencipta-pencipta lagu di seluruh muka bumi ini, saudara perhatikan baik-baik. Semua sedang mengutarakan tentang kasih, tentang cinta, betul tidak? Haleluya. Tentang kasih, tentang cinta. Lagu rohani isinya tentang kasih Tuhan, kasih sesama. Dunia ini juga mengeluh-elukan orang yang dicintai, dikasihi. Sampai ada lagunya ya zaman dulu tuh lagu. Mungkin Tante Titi tahu tuh. Aryati di kau mawa rasuhan rembulan. Aryati di kau gadis pujaan, dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi,
ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Nah, Pak Gembala tahu lagu itu ya? Oh ya, Pak tahu ya lagu itu ya? Ah, kan ketahuan umurnya udah berapa itu. Lagu lama. Isinya bagus kan saudara? Tentang cinta, tentang mengasihi. Ada lagi lagu lain. Untukmu dewiku, permata hatiku, kau ku sayang, kau ku damba, dewiku cintaku, bahagia untukmu yang ku cinta selamanya. Bagus kan saudara? Tahu kan Pak? Lihat ya, orang dengernya seneng gitu. Lagu tentang cinta, tentang kasih. Karena inti utamanya dalam hubungan antar sesama itu berisi tentang kasih, tentang cinta. Lambang kasih Tuhan kepada manusia, manusia dan sesamanya, manusia kepada Tuhannya. Betul tidak? Saudara denger lagu itu nostalgia seperti aduh inget zaman dulu ya. Waktu masih kecil kayaknya begitu. Tapi coba lagu zaman sekarang itu kan beda isinya. Iwa peye, iwa peye. Iwa peye, air mancur. Apa hubungannya iwa peye sampai sama air mancur gitu kan saudara? Sampai tuwe, sampai tuwe, sampai tuwe hatiku hancur. Rasakno dewe. Iya kan saudara lihat aneh-aneh gitu. Isinya nggak ada, sastranya nggak ada gitu. Ampun, oma-oma yang dengerin, Aryati, aduh sejuk hatinya. Iwa peye langsung stroke dia. Kadangkala kebahagiaan itu saudara sudah menyatu dalam diri kita. Tuhan lepaskan kepada kita, berkat itu sudah dilepaskan. Tadi kita nyanyikan Mazmur 133 kan? Kalau kita hidupnya rukun, maka kesanalah berkat-berkat diperintahkan Tuhan. Hidup ini penuh berkat. Cuman kadangkala tuntutan kita terlalu besar kepada Tuhan, saudara. Betul tidak? Iya. Jauh itu, jangan gaul sama orang fasik. Artinya apa, saudara? Itu dosa orang-orang itu bisa nular. Makanya bergaul kepada Tuhan, bergaul kepada firman. Satu. Yang kedua, lihat ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan artinya seluruh eksistensi waktu dalam hidup kita baik siang maupun malam kita harus tune sama Tuhan. Terus bergaul karib dengan Tuhan. Melakukan hubungan baik terus menerus dengan Tuhan dan kepada Tuhan. Kalau kata kesukaannya saya ganti dengan kata hobinya. Hobinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Waduh, asik ya. Coba sekarang hobinya makan bakso lah, hobinya ngelayap lah, naik gunung, naik sepeda. Hayai centai pong cecilang koa. Betul nggak saudara? Hobinya merenungkan firman. Wih, asik kayaknya tuh saudara. Udah baca firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu? Udah selesai? Oh saya udah selesai Pak Pendeta. Saya Kejadian dan Wahyu. Lah 2 kitab doang dong. Kejadian dan Wahyu. Kan ini sampai. Ya kan? Kejadian sampai Wahyu. Udah semuanya? Sudah? Saya baru baca kalau nggak salah 22 kali habis. Itu aja kadang nggak mudeng loh saudara. Do you know what's the meaning of the mudeng? Iya kadang-kadang nggak ngerti ayat ini gitu ya kan. Kadang-kala kita berlagak, kita baca ayat Yunaninya, kita baca ayat Ibraninya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya, tapi nggak ngerti artinya. Lah podo wae.
Wih, kelihatannya keren gitu kan saudara, hafal. Tapi enggak ngerti buat apa. Dan hati-hati terhadap jebakan ini loh. Tawaran-tawaran seperti ini. Itu ada di luaran sana saudara. Kita udah dapat jalan benar, udah dapat bahagianya. Tuh. Tinggal kita mengelola batin kita, sukai firman Tuhan. Sukai Taurat itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Supaya waktu-waktu itu hanya untuk Tuhan. Amin. Bukan setiap waktu enggak sampai pokoknya keluarga diabai. Bukan gitu maksudnya. Lihat ya, kalau kita dekat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Maka lihat ya, hasil rohani kita dalam menjalani hidup ini pasti baik. Kalau kita sapa orang, sapaannya tulus. Kalau sapaan orang enggak tulus, shalom. Dia langsung ngomong sama temannya, lu tahu enggak manusia itu? Itu kalau bukan gua enggak begini dia hidupnya. Dulu kita sama-sama makan bakso tuh. Lu tahu gua yang traktir, enggak pernah dia traktir gua. Giliran dia udah jadi, gila tuh kayak begitu tuh. Padahal habis shalom. Saudara tahu artinya shalom? Tahu artinya shalom? Shalom. Damai sejahtera turun atasmu. Shalom Elohim. Lailatov manisma beseder. Naim me'ot lihakhirotka. Ya kan? Keren kan? Nah, padahal cuma itu doang gua tahu. Artinya apa kabar? Selamat siang. Senang bisa ketemu. Itu saudara artinya. Mau dilanjut lagi nanti kursus bahasa Ibrani gratis ya. Saya ajar di sini ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan ada rewardnya enggak? Ada. Ayat ketiga yuk saudara. Ia seperti pohon, sama-sama dua ia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil, pasti. Orang yang ditanam, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti asupan air, mineral air, karena air itu lambang kehidupan. Jadi orang yang menancapkan dirinya, hidupnya, rohaninya, imannya kepada air kehidupan, yaitu Yesus. Dia tidak akan pernah layu. Semangatnya tidak pernah layu. Rohaninya tidak pernah layu. Hidupnya tidak pernah layu. Ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah. Itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena kadangkala melalui persoalan dan pergumulan, Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita supaya kita menjadi orang yang kuat. Haleluya. Amin saudara. Iya. Ini jangan kita abaikan. Biarlah aliran air itu mengalir dalam setiap limpahan hidup kita. Karena air itu lambang dan bukankah Yesus itu adalah kehidupan kita. Haleluya. Dia adalah air kehidupan abadi buat hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Jangan dikit-dikit mengeluh. Dikit-dikit bersungut-sungut, ada persoalan sedikit Tuhan. Kok masalah lagi, kapan selesainya Tuhan? Saya tanya sama saudara, kapan selesai masalah? Halo? Halo jamaah? Masalah tidak akan pernah usai selama kita hidup. Tetapi masalah dapat kita urai. Jaminannya apa? Firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bukan luar biasa, biasa saudara. Sehingga kita sanggup untuk melewatinya. Begitu kita sanggup melewatinya, lah di depan kita masalah lagi. Kenapa? Karena kalau saudara pelajari arti hidup ini kita sedang menuju tangga keabadian. Dan tangga keabadian itu selalu ke atas. Dan berkat itu selalu dari atas turun ke bawah. Betul?
Kalau saudara mandi, guyur pakai shower dari atas atau dari bawah? Enggak mungkin dari bawah langsung basah kita punya rambut. Dari atas ke bawah. Berkat itu selalu dari atas turun ke bawah. Kalau kita dibasahi oleh berkat Tuhan, udah siap terima walaupun ada persoalan. Haleluya. Betul tidak? Iya loh saudara, iya. Makanya kita nggak usah mikir susah. Setiap hari kita susah, ngapain dipikirin itu susah. Kita berteman dengan kesusahan biasa. Itu butuh membangun mentalitas yang kuat saudara. Karena di mana-mana ada persoalan. Lah makan kesedak aja jadi masalah. Makan kegigit langsung kita nyalain orang. Wah ada yang ngomongin gua nih. Betul nggak? Ada yang begitu tuh. Dianggap itu warisan zaman dulu tuh turun. Sampai sekarang masih. Wah kegigit nih lidah kita. Wah gua lagi diomongin orang. Siapa juga yang ngomongin saudara. Kayak orang terkenal aja. Ya kan? Nah nyalain orang lain tuh. Nah jangan saudara. Hidup itu biasa-biasa aja saudara. Karena memang Tuhan izinkan persoalan, tujuannya agar supaya kita bisa melihat dan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena pada saat usai persoalan, biasanya mujizat selalu tersedia. Amin? Iya. Tapi orang-orang tidak percaya Tuhan gimana? Kita hidup diberkati. Kita pulang ke rumah Bapa di sorga, disambut malaikat. Ketemu sama Tuhan, enak enggak? Kebahagiaan seperti itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, kita innalillahi. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kan, selesai. Orang Batak tinggal nyanyiin. Tu dia ho, dung mate ho, alusima, jepek tikim ujunaro. Tu dia ho, dung mate ho, dung mateho, saya pikir mah tu dia ho. Pak tahu Pak artinya Pak? Yang artinya hanya orang Batak yang tahu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya saudara. Dulu zaman susah ya, kita pernah susah dulu saudara. Ya hidup susah bagus kan. Karena Tuhan ajar kita untuk meningkat. Meningkat. Ada prosesnya, tapi ada keberhasilannya, pencapaian dalam hidup kita. Minimal mengenal Tuhan semakin sempurna. Dulu waktu zaman saya kuliah dulu saudara, ini jalanan ini Sudirman ini tempat kita lewati sampai Blok M. Kota sana, ngamen saya. Amin. Ajakin temen orang Batak. Ayo, mau makan enak enggak? Mau. Ikut saya dulu. Nih bawa. Kok mau makan enak bawa gitar? Tenang aja. Kita main dulu di bus. Main apa? Main gitar. Kita nyanyi saudara. Zaman dulu kan sopir-sopir Batak, kernet Batak banyak tuh PPD kan. Saya nyanyi lagu zaman dulu itu. Lagunya bunyinya begini. Buas agabelu pawamang, tarlalap ho di tano perjalanan mi. Dukon di tanda wamang, so ada hatami tuau, manang balos di surati. So tunggabe di dohon halak ho wamang, songon si Mardani, nalupa Marina. Nalupa marama, maila pogos, maila susah. Yang artinya hanya orang Batak yang tahu. Saudara tahu, begitu digunting sopirnya ngasih, kernetnya ngasih. Coba. Itu pengamen pertama kali yang dikasih sama sopir dan kenek. Dan sopirnya ngasih 10.000, keneknya ngasih 5.000. Itu tahun 90. Coba bayangin. Itu gede tuh saudara. Orang pecel lele aja makan cuman 5.000 zaman itu. Bukan 5.000, 500. Itu udah hautse. Do you know what hautse? Enak tenan gitu ya kan. Waduh. Dengerin lagu begitu inget kampung kan saudara.
Songon si Mardani. Lah si Mardani ini merantau lupa orang tua. Udah gak ngirim-ngirim surat saudara. Ya, makanya jangan kayak si Mardani gitu ya kan saudara. Iya. Iya kan? Kayak Hari Saragi. Sorry Pak Gembala. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ya kan saudara. Songon si Mardani lah. Puji Tuhan. Lihat tuh saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti berkat Tuhan itu ada musim-musim. Saudara dan saya disuruh tunggu musim. Musim durian. Suruh tunggu. Sekarang lagi musim durian. Ada waktunya saudara. Betul tidak? Berkat Tuhan itu ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Jalani saja, tunggu waktunya Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil. Kalau saudara sakit, pasti ada waktunya sembuh. Haleluya. Kalau dalam usaha, dalam berkarir saudara, ada sedikit stuck, tunggu waktunya Tuhan. Dan kita bergerak di situ, meminta Tuhan tolong. Amin. Cuman kadangkala orang yang lahir dari Kristen gitu kan saudara, udah tahu dari mulai kecil Kristen, besar Kristen, kadangkala udah gak pernah lihat tuh mujizat-mujizat Tuhan. Karena menganggap dirinya Kristen ya kan, gitu kita udah Kristen dari dulu. Lu ngajarin gua tentang Mazmur. Udah di luar kepala. Itu mami saya, papi saya, oma saya, opa saya ngajarnya begitu, opung saya. Udah di luar kepala. Justru karena di luar kepala hilang dia kena angin. Nggak ngerti lagi firmannya. Udah selesai ya Bu ya? Oh, 30 menit lagi. 3 menit lagi, saudara. Sampai mana? Tadi sampai lupa. Iya, tuh saudara. Udah hilang tuh. Apa yang dia baca hilang, tidak direnungkan. Tidak direnungkan bagaimana berkat mau datang, kita maunya jadi orang kaya tapi tidak mau kerja. Lah, kipiye. Itu kan natur hidup kita. Tidak sesuai dengan yang bersifat alami. Yang alami kita tanam nunggu. Nanam padi tunggu 3 bulan. Nanam singkong tunggu 9 bulan. Nanam mangga tunggu 11 tahun. Karena buah mangga saya tanam 11 tahun baru berbuah. Iya, ada waktunya tergantung pohon apa yang kita tanam. Kecuali toge, saudara rendam besok udah numbuh tunas. Toge. Iman kita kan bukan iman toge, saudara. Iman kita berproses. Pada saat pohon itu kita tanam. Kenapa, saudara? Tidak pernah layu. Tidak ada musim paceklik. Karena akarnya itu menancap. Mencari mineral, mencari nutrisi, dan seterusnya. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Angin datang menerpa pohon itu tidak akan pernah bisa tumbang. Kenapa? Akar imannya menancap. Nancap kemana saudara? Keperenungan, dan yang dia ingat hanyalah Tuhan. Orang yang dalam hidupnya, yang dia ingat adalah Tuhan. Keren saudara. Rohaninya pasti keren. Amin. Haleluya. Iya luar biasa. Luar biasa. Hidup ini luar biasa kan? Hidup ini luar biasa saudara. Kalau hidup ini luar biasa, kita nikmati. Jangan dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit apa saudara, bersungut-sungut. Buang itu semua. Lihat, dosa besar bangsa Israel itu ada 3. Suka bersungut-sungut, membuat patung penyembahan baru, tidak pernah tahu bersyukur kepada Tuhan. Mereka lihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa, cepat lupa. Masih protes sama Musa.
Lihat begitu gelombang besar mereka melewati, saudara. Laut yang dibelah jadi apa? Jadi dinding, mereka bisa lewat. Tapi begitu menghadapi kesulitan sedikit, apa yang mereka katakan? Musa, engkau bawa kami ke sini untuk matikah? Apakah di Mesir sana tidak ada kuburan untuk kami mati? Engkau membawa kami, baru masalah sedikit. Baru lihat mujizat yang besar. Tuhan kasih makan mereka dengan burung puyuh dan roti mana. Masih belum apa, saudara? Belum hilang itu daging puyuh sama roti mananya. Udah bersungut-sungut sama Tuhan. Lihat tuh. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Amin, saudara. Bahwa saudara dan saya adalah orang benar. Bahwa hidup saudara dan saya adalah orang bahagia. Dan hidup saudara dan saya adalah orang yang mencapai pencapaian yang Tuhan sediakan. Yaitu keberhasilan. Sukses buat saudara. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Umur kita panjang, pasti kita ketemu lagi. Iya, haleluya. Ya, kita bangkit berdiri, saudara. Satu pujian kita mau nyanyikan buat Tuhan. Coba angkat tangan saudara tinggi-tinggi, bilang, saya diberkati. Saya telah diberkati. Saya selalu diberkati. Selama-lamanya saya diberkati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mongon Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.